sebagaimana dikatakan auditor tadi, bahwa ada beberapa saksi yang tidak hadir, bahkan ada yang sudah dipanggil 2 atau 3 kali, tapi seolah-olah tidak berada di alamat atau alamatnya tidak berada di situ lagi. Kita tidak tahu apakah panggilan itu ditolak atau memang orangnya benar-benar tidak berada di alamat itu lagi. Seperti misalnya yang sangat kita butuhkan keterangannya kan orang yang menggantikan kedudukan kita untuk melakukan perawatan dan pemanenan. Disebut alamatnya tidak lagi di situ. Itu atas nama Rudi itu ya Bang? Atas nama Rudi itu tadi, Rudi dan Aspin, kan begitu. Oleh karenanya kami tadi menghubungi pihak auditor bahwa kami berjanji juga akan membantu pihak auditor untuk mencari tahu alamat dari Rudi dan Aspin, apakah masih benar di alamat yang disebut pada surat panggilan atau benar-benar sudah pindah. Kalau benar-benar sudah pindah, kami akan bantu cari tahu kemana pindahnya. Tapi sesungguhnya itu kan hal yang sederhana. Dari pihak kelurahan akan kita ketahui apakah mereka benar pindah dari alamat tersebut atau memang sengaja menghindar untuk hadir di depan persidangan. Karena sebagaimana kami katakan tadi, mereka inilah yang meneruskan usaha pengelolaan kebun itu, merawat, menanam, memanen, menerima hasil penjualan panen, dan itu yang menunjuk adalah terdakwa. Nah sekarang orang yang ditunjuk itu sekarang seolah-olah hilang di telan bumi. Suatu hal yang tidak mungkin. Seorang hilang di telan bumi pada saat ini. Semua bisa diidentifikasi. Harapan kita terhadap untuk hari Kamis seperti apa Pak? Supaya kita tadi sebutkan kepada pihak auditor bahwa kita akan mencari tahu di mana keberadaannya. Kalau ternyata memang benar orangnya ada di sana, ya kita akan minta upaya paksa. Karena juga auditor punya hak untuk upaya paksa, iya kan? Agar perkara ini terang. Ya, jadi pertama dari pihak saksi-saksi tadi yang dihadirkan seolah-olah ini semua adalah pekerjaan Panglima. Kita tidak percaya itu. Kita yakin Panglima arif dan bijaksana. Jadi semua mungkin berdasarkan laporan-laporan yang tidak pas gitu. Oke. Pada dasarnya sebagaimana diterangkan oleh saksi tadi, seolah-olah itu kan semua atas perintah Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Menurut kita ya itu hak mereka menjawab seperti itu. Tetapi kita sangat meragukan kebenaran tersebut karena semua kan tergantung laporan dari pengurus koperasi. Kalau pengurus koperasi melaporkan tentang keadaan sesuai dengan fakta, ya mungkin tidak seperti sekarang ini keadaannya. Tapi itu hak dari saksi lah. Hanya yang kita sayangkan seolah-olah saksi memberikan keterangan seperti katakan tadi dalam keadaan terpaksa. Itu bisa membatalkan berita acara, padahal kenyataannya di BAP kan jelas disebut pemberian keterangan itu kan diberikan tanpa ada unsur paksaan. Yang tadi saya bilang, katakan tadi, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah berdasarkan perintah Bapak Panglima. Nah, kita tidak sependapat sih, tapi itu hak mereka untuk menyatakan. Artinya kita yakin Pak Panglima kan pasti arif dan bijaksana menyelesaikan kasus ini. Kalau pengurus juga memberikan informasi yang benar tentang keadaan di lapangan. Karena apa? Karena di lapangan juga kan ada petugas dari Puskopat
ada personil Puspopat yang sehari-hari juga ditempatkan di kebun. Kalau hal itu tidak benar, pasti petugas yang ditempatkan di kebun kan memberikan informasi tentang ketidakbenaran. Tapi kan ada laporan harian pekerjaan mereka bahwa semua pekerjaan itu dikerjakan dan mereka tanda tangani begitu. Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.